Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngopi, Ngobrol Perkawis Ilmu. Perkenalkan, nama kakak Teten Rizwan. Di video kali ini, kakak akan berbagi ilmu materi eksponen, yaitu materi dasar matematika kelas 10, di mana kita akan membahas definisinya, sifat-sifat, contoh, dan membahas soal, serta ada evaluasi materi. Oke, sebelum itu bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman mendapatkan pembaharuan-pembaharuan ketika kakak mengupload video selanjutnya. Oke, langsung saja ke materinya. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan, kita langsung saja ke materinya. Kita ke definisinya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, secara definisi, eksponen ini merupakan suatu bentuk perkalian suatu bilangan yang sama secara berulang-ulang. Maksudnya gimana, Kak? Misalkan ada suatu bilangan kita ambil 2 saja. Nah, 2 ini dikalikan secara berulang-ulang dengan bilangan tersebut. Jadi, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak berapa kali gitu, teman-teman. Nah, contohnya lagi misalkan kita ambil angka 7. Jadi, 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Nah, ini merupakan definisi umum dari eksponen tersebut, teman-teman. Nah, adapun bentuk umum dari eksponen, nah ini dilambangkan seperti ini, teman-teman. Apabila A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A. Nah, sebanyak berapa kali, Kak? Sebanyak N kali. Misalkan N-nya itu ada 2, berarti A-nya itu A dikali A sebanyak 2 kali. Misalkan N-nya itu ada 4, berarti A dikali A dikali A dikali A sebanyak 4 kali, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi dari adanya eksponen ini untuk mengefisiensikan pemecahan soal-soal dalam masalah perpangkatan, teman-teman, atau untuk menyederhanakan perpangkatan ke bentuk yang lebih sederhana. Contohnya gimana, Kak? Nah, di sini ada contoh soal yang akan kita bahas nanti melalui sifat-sifatnya. Ini yang pertama, 4 pangkat 3 per 5. Nah, ini pangkatnya itu dalam bentuk pecahan, sedangkan ketika kita kelas 9 atau ketika kita SMP, pangkatnya itu dalam bentuk bilangan asli. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gitu. Tapi dalam bentuk pecahan gimana cara menyelesaikannya? Nanti kita akan bahas melalui sifat-sifatnya. Oke, yang kedua ini dalam bentuk bilangan asli, tetapi bilangannya itu sangat tinggi, 2000, 2045 ini 2041. Nah, kalau kita menggunakan kalkulator tentu bisa, tetapi memerlukan waktu yang relatif lama. Bisa saja mungkin 1 hari dalam menyelesaikan satu soal seperti ini, tetapi melalui sifat eksponen, kita akan mengerjakannya dalam waktu 10 detik juga bisa. Oke, selanjutnya kita, ini ada 4 pangkat min 3. Nah, pangkat itu min. Itu bagaimana, Kak, cara menyelesaikannya? Kita akan membahasnya melalui sifat-sifat eksponen, teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen yang pertama, apabila ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya itu ditambah, teman-teman. Dengan catatan, si basis, nah basis itu bilangan pokok atau A-nya ini, sama, teman-teman. Oke, lanjut saja kita ke contoh soalnya. Misalkan gini, teman-teman, apabila ada 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5. Nah, di sini basisnya udah sama nih, 5 ini 5, maka pangkatnya kita tinggal kita jumlahkan. 2 ditambah 5 sama dengan 7, jadi 5 pangkat 7. Nah, sebenarnya 5 pangkat 7 ini sudah dalam bentuk yang sederhana dalam masalah perpangkatan, teman-teman. Tetapi jika tidak ada jawaban di soal, maka kita harus menyelesaikannya lagi ke bentuk yang lebih sederhana lagi dengan dikalikan sebanyak 7 kali. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Maka hasilnya adalah 78.125. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Apabila 25 pangkat 2 per 12 dikali 25 pangkat 4 per 12, ini basisnya udah sama 25, Pak. Tinggal pangkatnya kita jumlahkan. Ini penyebut pangkat sudah sama 12, maka pembilangnya kita tinggal jumlahkan. 4 ditambah 2 sama dengan 6, maka 25 pangkat 6 per 12. 6 per 12 itu jika kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 6, maka menjadi 1 per 2. Nah, 1 per 2
Nah, di sini penyebutnya itu sebagai akarnya, teman-teman. Kalau pembialangnya itu sebagai pangkat dari 25, maka akar 2 dari 25. Akar 2 dari 25 sama dengan 5. Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua, apabila A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya itu dikurang. Jadi kalau pangkatnya itu, kalau dikali berarti pangkatnya dijumlah. Kalau pembagian pangkatnya dikurang. Kita contoh soalnya, misalkan apabila 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 5, ini basisnya udah sama 5, maka pangkatnya tinggal kita kurang, 2 dikurangi 5 sama dengan min 3. Nah, apabila pangkatnya itu min, maka kita tinggal ke bawahin saja. Jadi 1/5 pangkat 3. Nah, seperti ini teman-teman. 1/5 pangkat 3, 5 pangkat 3 itu 5 kali 5, 25. 25 dikali 5, 125. Nah, di sini ada asal muasal mengapa bisa jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini. Nah, jadi 5 pangkat min 3 itu sama dengan 5 pangkat 0 dikurangi 3. Nah, itu kan sama saja. Kalau 5 pangkat 0 dikurangi 3 itu sama saja dengan 5 pangkat 0 dibagi 5 pangkat 3. Nah, dari sini teman-teman asal muasalnya. Dari sifat ini, yang kedua. Nah, 5 pangkat 0 itu setiap bilangan apabila dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Misalkan 2045 dipangkatkan dengan 0, hasilnya tetap 1, teman-teman. Maka 5 pangkat 0 itu 1/5 pangkat 3. Nah, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Apabila 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4, maka pangkatnya itu kan dikurang. Ini basisnya udah sama, 7 dikurangi 4 sama dengan 3. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27, teman-teman. Lanjut ke sifat yang selanjutnya. Nah, apabila A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya itu dikali, teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke contoh soalnya. Misalkan ada gini nih. 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 4. Maka pangkatnya tinggal kita kalikan saja, teman-teman. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 3 pangkat 8. Nah, 3 pangkat 8 itu berapa? Berarti hasilnya itu kalau menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 6.561, teman-teman. Nah, apabila misalkan teman-teman mau mengerjakannya, saya mau mengerjakan dari sini dulu, Kak. 3 pangkat 2 itu kan 3 kali 3. 3 dikali 3, 9. Nah, 9 pangkat 4, maka tetap hasilnya segini. Apabila teman-teman tidak percaya atau ingin membuktikan, silahkan hitung saja secara manual. Nah, apabila A dikali B dipangkatkan dengan M, itu sama aja dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M, teman-teman. Contohnya, apabila 2 dikali 3 dipangkatkan dengan 4, itu sama saja dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Nah, hasilnya itu seperti ini, dan hasilnya itu adalah 1000. Coba saja kalian, teman-teman, cek menggunakan kalkulator. Nah, apabila teman-teman ingin mengerjakan dari sini dulu, 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 pangkat 4 hasilnya tetap sama, 1296. Teman-teman bisa cek saja secara manual menggunakan kalkulator. Oke. Lanjut ke soal yang kedua, apabila 2x pangkat 3 dipangkatkan dengan 5. Nah, di sini tinggal saja 2 pangkat 5 dikali dengan x, 3 dikali 5. 3 kali 5 itu 15. 2 pangkat 5 itu 32. Maka hasilnya adalah 32x pangkat 15. Lanjut ke sifat yang selanjutnya. Nah, apabila A per B dipangkatkan dengan M, itu sama aja dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, kalau tadi itu dikalikan, kalau pembagian juga sama. Tinggal masukkan saja ke bilangan ininya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Nih, apabila 6/4 dipangkatkan dengan 2, maka tinggal masukkan saja 6 pangkat 2 per 4 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu sama dengan 36, 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Nah, 36 per 16. Ini bisa disederhanakan ke bentuk yang lebih sederhana, teman-teman bisa sederhanakan. Kalau yang udah, kalian bisa komen di kolom komentar cara penyederhanaannya, oke? Oke, masuk ke sifat yang selanjutnya nih. Apabila A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, asal muasalnya sudah tadi kakak jelaskan di yang pembagian tadi. Nah, asal muasalnya seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut saja ke contoh soalnya. Nah, apabila 2 pangkat min 4 itu sama dengan, giniin aja, 1 per 2 pangkat 4. Jadi, mudah sekali ini. Apabila pangkatnya itu min, tinggal kebawahin saja teman-teman.
Nah, 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Oke, apabila misalkan dari sini nggak mau dalam bentuk pecahan nih, Kak. Jadi 1/5 pangkat 3. Tinggal keatasin aja dengan pangkatnya itu diminkan. Jadi 5 pangkat min 3. Ini lumayan lah. Masih bisa teman-teman ikuti mungkin ya. Semangat, tetap semangat. Oke, selanjutnya nih. Apabila A pangkat N akar M itu sama dengan A pangkat M per M. Nah, ini juga udah kakak jelaskan di mana penyebutnya itu sebagai akar dan pembilangnya itu sebagai pangkat dari A. Contohnya gimana, Kak? Nih, contohnya seperti ini. Apabila 4 pangkat 2 diakarkan dengan 5 itu sama dengan 4 pangkat 2 per 5. Nah, ini sama dengan ini, teman-teman. Jadi, menggunakan sifat yang ini. Oke, lanjut. Ini apabila 4 pangkat 3 per 6 itu sama dengan 4 di pangkat 3 diakarkan dengan 6. Nah, 4 pangkat 3 itu kan 4 kali 4, 16. 16 dikali 4 sama dengan 64. Nah, 64 akar 6 itu sama dengan 2. Karena 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Oke, kalian bisa cek saja menggunakan kalkulator untuk pembuktiannya. Nih, ini sifat yang terakhir, teman-teman. Apabila A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi, setiap bilangan yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya adalah 1. Dengan catatan A itu tidak sama dengan 0. Why atau mengapa tidak sama dengan 0? Karena apabila 0 pangkat 0 itu sama dengan bilangan tak tentu. Oke? Jadi, A itu tidak boleh sama dengan 0. Nih, sifat contohnya gimana, Kak? Nih, apabila 2021 dipangkatkan 0, pastinya adalah 1. Contoh lagi, 45 pangkat 0 tetap hasilnya adalah 1. Contohnya lagi, apabila 2002 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jadi setiap bilangan apabila dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Dengan catatan A-nya itu tidak sama dengan 0, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ke bahas soal, teman-teman. Oke, ada beberapa soal yang akan kakak bahas. Semoga saja dapat menambah wawasan teman-teman dalam masalah atau dalam materi eksponen ini. Nah, oke, bahas soal. Nah, yang pertama, apabila 2P ditambah 3 dipangkatkan dengan 2 dikurangi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2P dibagi 2P tambah 3 dikali 2P. Nah, ini kan, ini kompleks dari beberapa sifat-sifat eksponen, tetapi kita akan kerjakan secara bertahap ya, teman-teman. Oke, di sini kita kalikan dulu ini 2 dikali P jadi 2P, 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 2 pangkat 2P ditambah 6. Oke, ininya tetap sama, ini juga tetap sama. Oke, selanjutnya nih di sini. Nah, ini perkalian. Kalau perkalian pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Maka 2 pangkat 2P ditambah 6 dikurangi 2. Nah, ini 2P ditambah 3 per 2P ditambah 3. Oke. Nah, di sini ini pengurangan. Berarti pengurangan itu ini per ini dikurangi ini per ini, teman-teman. Nah, jadi 2 pangkat 2P ditambah 6 dibagi 2 pangkat 2P ditambah 3 dikurangi 2 pangkat 2P ditambah 3 dibagi 2 pangkat 2P ditambah 3. Nah, ini udah sama. Kita coret saja menjadi 1. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau pembagian berarti pangkatnya itu dikurang. Jangan lupa, teman-teman. Nah, berarti 2 pangkat 2P ditambah 6 dikurangi 2P ditambah 3 dikurangi. Nah, ini yang 1 ya. Oke, lanjut. Nah, di sini 2 pangkat 2P ditambah 6. Nah, ini kan plus dikali min sama dengan min, plus dikali min sama dengan min. Jadi, min 2P, min 3 dikurangi 1. Oke, berarti 2P dikurangi 2P sama dengan 0. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Maka 2 pangkat 3 dikurangi 1. 2 pangkat 3, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Maka hasilnya itu adalah 7, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa cara-cara. Apabila teman-teman memiliki cara tersendiri, kalian bisa kerjakan dengan cara kalian sendiri. Dan kalian bisa tulis cara kalian di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Di sini diketahui 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X sama dengan 7. Nah, tentukan nilai dari 2 pangkat 2X ditambah 2 pangkat min 2X. Nah, di sini berarti kita itu harus cari nih dari sini
Bisa jadi seperti itu, bagaimana sih? Nah, di sini kakak sudah siapkan, maka kita pangkatkan kedua ruas. Nah, di sini 2x ditambah 2 pangkat min x dipangkatkan 2. Nah, di sini juga 7 dipangkatkan dengan 2. Nah, itu sama aja dengan 2x ditambah 2 pangkat min x dikalikan dengan 2x tambah 2 pangkat min x, teman-teman. Nah, mengapa sih nggak boleh dimasukkan saja ke sini langsung, Kak? Karena ini dalam bentuk penjumlahan, tetapi kalau dalam sifat dalam bentuk perkalian. Oke, teman-teman, dapat dipahami ya. Nah, di sini 7 pangkat 7 sama dengan 49, kita kalikan saja, berarti 2x dikali 2x, karena perkalian pangkatnya tinggal dijumlah, maka x tambah x sama dengan 2x. Nah, ini juga x ditambah min x. Ini juga min x ditambah x. Nah, ini juga min x ditambah min x, teman-teman, sama dengan 49. Next. Nah, di sini 2 pangkat x. Nah, x dikurangi min x ditambah min x sama dengan 0. Apabila 2 pangkat 0, maka hasilnya adalah 1, teman-teman. Nah, di sini juga 2 pangkat min x ditambah x sama dengan 0 juga. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1, teman-teman. Nah, di sini 2 pangkat min x ditambah min x berarti min 2x. Jadi, nah di sini kita tinggal jumlahkan saja 2 pangkat 2x ditambah, nah ini 1 tambah 1 sama dengan 2 ya teman-teman, ditambah 2 pangkat min 2x sama dengan 49. Nah, di sini kita ini pindahkan ke sini, maka jadi dikurang 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat min 2x sama dengan 49 dikurangi 2. Karena perpindahan ruas, maka dari penjumlahan menjadi pengurangan. Kalau misalkan di sininya min, jadi plus. Oke. 9 dikurangi 2 sama dengan 47. Nah, jadi 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat min 2x itu sama dengan 47, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya kalau ada soal-soal seperti ini, teman-teman harus cari dulu nih dari sini bisa sampai sini itu dibagaimanakan. Bisa juga dipangkatkan ataupun dengan cara lain gitu, teman-teman. Maka teman-teman harus mencari solusinya sendiri. Oke, kita lanjut ke di sini ada info penting terlebih dahulu. Nah, di sini ada rajitu atau cara agar lebih mudah apabila A ditambah B dipangkatkan dengan 2 itu, maka tinggal gini saja, teman-teman. A dikuadratkan ditambah 2. A dikali B ditambah B kuadrat. Nah, contohnya seperti ini. Kan ini A-nya 2X, berarti A 2X ini dipangkatkan dengan 2 ditambah 2. Nah, A-nya itu kan 2X, B-nya itu adalah 2 min X. Nah, ini B-nya juga 2 min X dipangkatkan dengan 2. Maka ini kan X, kalau perkalian tinggal jumlahkan X ditambah min X, maka pangkatnya itu jadi 0 kan, berarti 2 pangkat 0 itu 1. 1 dikali 2 menjadi 2. Nah, di sini juga ini kan pangkat, tapi dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali, berarti 2 dikali X jadi 2X. Ini juga min X dikali 2, berarti min 2X. Hasilnya seperti ini, dan ini juga sama dengan yang ini, teman-teman. Kita bahas soal yang selanjutnya. Oke, ini nge-lag. Udah nih. Bentuk sederhana dari A pangkat 2 B kali C pangkat 5 dikuadrat. Dipangkatkan 2 dibagi A pangkat 6 B pangkat 3 C pangkat 6. Nah, di sini selain dalam bentuk bilangan, bisa juga nih dalam bentuk A, B kayak gini nih. Nah, kuncinya teman-teman harus mengetahui sifat-sifatnya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, maka kita masukkan saja ini 2 dikali 2, 4. B dikali 2 berarti B pangkat 2. 5 kali 2, 10. Ininya tetap sama. Next. Nah, di sini A, ini kan pembagian. Ini samakan basisnya A. Di sini A, berarti udah aja. Pangkatnya kita kurang saja karena pembagian. 4 dikurangi 6. Ini juga 2 dikurangi 3. Ini juga 10 dikurangi 6. Oke. Nah, 4 dikurangi 6 itu sama dengan min 2, 2 dikurangi 3 itu min 1, 10 kurangi 6 itu sama dengan 4. Nah, di sini kalau kakak lihat berasa tidak enak gitu dilihatnya, maka kita kalau pangkatin kita kebawahin aja. Maka jadi C pangkat 4 per A pangkat 2 B pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak usah ditulis, teman-teman ya. Jadi tinggal B saja. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya. Nah, di sini jika ada 27 pangkat M sama dengan 8, maka 3 kali 9 pangkat M dikurangi 3 pangkat M ditambah 1 itu berapa sih hasilnya? Nah, di sini kita harus menyederhanakan terlebih dahulu nih yang diketahui.
menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ini yang lebih sederhana itu kan 3 pangkat M. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, di sini 27 pangkat M sama dengan 8 itu bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 3 dipangkat lagi dengan M sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Tiganya udah sama pangkatnya, maka kita coret saja teman-teman, maka menjadi 3 pangkat M sama dengan 2. Nah, kita udah menemukan bentuk yang lebih sederhana, lalu kita tinggal masukin saja teman-teman. Nah, di sini kita sederhanakan dulu nih yang 9. 9 itu bisa disederhanakan menjadi 3 pangkat 2 teman-teman. Dan ini 3 pangkat M ditambah 1 kita pisahkan saja menjadi 3 pangkat M dikali 3 pangkat 1. Oke, nah di sini kita istilahnya itu pisah ya, atau gantikan saja M-nya itu ke dalam dan 2-nya itu dikeluarkan karena sama saja karena dalam bentuk perkalian ya teman-teman. Nah di sini 3 pangkat itu sama dengan 2, maka 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. 4 dikali 3 itu sama dengan 12. Nah, di sini 3-nya itu kita ganti dengan 2, masukkan 3M itu kan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6, 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Nah, jawabannya adalah 6. Maka 3 kali 9 pangkat M dikurangi 3 pangkat M ditambah 1 itu hasilnya adalah 6, teman-teman. Oke, kita lanjut ke evaluasi materi. Di sini kakak memiliki satu buah soal yang lumayan hot. Teman-teman bisa mengerjakannya, dan apabila teman-teman sudah berhasil menemukan jawabannya, jangan lupa untuk jawabannya tersebut ketik di kolom komentar ya teman-teman. Jadi apabila jawabannya betul, nanti kakak akan betulkan, dan apabila ada yang kurang tepat, nanti kita revisi, dan apa sih salahnya di mana, kita akan bahas bersama-sama. Mungkin kakak juga akan membuat pembahasannya di video-video selanjutnya, oke? Oke, di sini kakak memiliki kata-kata motivasi bagi teman-teman. Semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup. Semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup. Ini kata-kata dari Buya Hamka. Semoga dapat memotivasi dari kata-kata ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan apabila teman-teman memiliki request materi, teman-teman bisa chat kakak melalui WA ataupun DM di Instagram kakak, ataupun bisa juga tulis kalau di kolom komentar ya teman-teman. Nanti insya Allah apabila kakak bisa membawakan atau memiliki materi tersebut, kakak akan buat di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.